Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk eh, pelaksanaan makan bergizi gratis ini kami tidak didapatkan dalam eh, penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak. Kami tidak dilibatkan dalam hal itu. Meski sudah mau berjalan selama 6 bulan, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG tak berkunjung ngajak BPOM yang ahli atau memang punya kewenangan itu, yang berjalan hanya inspeksi aja, alias sok-sok atau tidak rutin. Dan memang dari 1.400 dapur MBG itu butuh tambahan pengawasan, harusnya loh, agar kasus keracunan makanan tidak terjadi kembali. Lah mengapa baru sekarang kepikiran buat bekerja sama? Kok tidak sejak awal dijalankan dengan BPOM? Ini beneran serius loh nih. Sehingga rakyat mesti makin hati-hati nih, terutama bagi yang anak-anaknya sudah dapat makan bergizi. Kita tidak tahu jadwal inspeksi petugas BPOM memeriksa proses produksi makan bergizi gratis itu, sehingga itu aman dikonsumsi atau tidak. Nah terus terang Bengawan ya kaget. Kok bisa institusi resmi sama-sama lembaga pemerintah kenapa gak bersinergi sejak awal itu? Apa ora rebukan itu? Apa yang menghambat untuk berkolaborasi? Ibarat ada urusan di jalan, nggak mungkin dong Kemenhub gandeng kepolisian, kan nggak mungkin. Pasti sudah ada rapat dulu, ada planning, ada rencana dan sebagainya. Atau pada penuntasan kasus pagar laut kemarin itu, Kementerian Kelautan tak melibatkan TNI Angkatan Laut, Polairut sampai Badan Pertahanan Nasional. Pak Dadan Hidayana sebagai kepala BGN harusnya menjelaskan soal hal ini. Apa sih yang melandasi BGN nekat bablas langsung mengimplementasikan makan bergizi ini tanpa pengawasan dari BPOM secara rutin? Dia kan lembaga resmi untuk meneliti atau mengawasi tentang makanan. Coba kita cermati apa kepanjangan BPOM. BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loh, memangnya makanan bergizi itu bukan kategori makanan? Loh, apakah ini mencerminkan bila antar kepala institusi di negara kita itu sama-sama gengsi, tidak membuka kesepakatan? Loh, kan tujuannya buat menyelamatkan anak-anak agar kasus keracunan tidak mengancam siswa didik. Kira sudah sekolah keracunan. Armangane dak-dikduk ora itu sinau no ini. Lah bila urusan krusial begini dianggap tidak penting, gimana menangani masalah-masalah yang lain? Bukankah semua industri makanan, minuman, obat, pokoknya yang diserap sama tubuh kita, sebelum resmi diperdagangkan harus ada persetujuan dari BPOM terlebih dahulu kan? Ini yang tak bilang industri, artinya level menengah ke atas. Kalau yang kelas warung, industri rumahan, home industry, UMKM, minimal ada perizinan ke Dinkes setempat. Sebelum dijual loh ini, ada izin alat tingkah lokal, provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Nah tentu sebagai program nasional, MBG nanti akhir bulan ini akan tembus 4 juta porsi per hari. Tiap hari 4 juta piring untuk disiapkan program makan bergizi gratis. Artinya produksi dapur-dapur SPPG idealnya sudah diawasi sama BPOM. Bahaya loh nih 4 juta porsi ini kalau ada yang keliru. Ditambah dalam 5 bulan berjalan sudah ada 17 kejadian keracunan. Oh, jangan salah, di 10 provinsi loh, dengan ribuan anak yang jadi korban. Ratusan anak dilarikan ke layanan kesehatan dan beberapa puluhan anak dirawat inap. Tidakkah pembiaran ini malah bikin orang tua jadi was-was? Berkali-kali tahu Bengawan dalam konten ngompol yang mengupas masalah makan bergizi gratis. Hati-hati orang tua untuk mengawasi anak-anaknya yang makan bergizi gratis. Jangan sampai ada kejadian keracunan lagi. Yang beneran nggak habis ngerti itu loh. Ini mas bulan Mei, bentar lagi Juni,
Idul Adha juga nih. Belasan kejadian keracunan terjadi. Lah kok upaya antisipasinya agar kejadian yang sama tidak ditempuh. BGN ini memang sudah memerintahkan Kesatuan Pelayanan Penyediaan Gizi. Ada pembenahannya. Tapi pada prakteknya siapa yang bisa memastikan? Para pekerja yang menyiapkan makanan mematuhi SOP itu. Siapa yang bisa menjamin para pekerja itu tidak teledor, tidak error? Masalahnya banyak, yo ngantuk, yo kesel, yo kesusu, tergesa-gesa menyiapkan dan sebagainya. Atau mungkin wadahnya, nah, makan bergizi minimal bisa membuat rakyat jadi ayam, tenang, gak was-was. Harus ada institusi lain yang mengawasi. Ingat loh, makanan yang bikin anak-anak keracunan tidak selalu bersumber dari dapur baru. Ada yang sudah 3-4 bulan dapur makan bergizi beroperasi kok. Sudah berpengalaman kan artinya. Melayani makan bergizi. Terjadi peristiwa keracunan juga. Sudah berpengalaman, sudah berkali-kali menyiapkan. Lah rumangsaku ini kok angel men ya. Mendorong pemerintah kita buat berbenah atau memperbaiki layanan. Angel. Lah petinggi-petinggi negeri ini emang kabeh do merem. Mergo anak-anak mereka mengonsumsi MBK. Pasti anak-anak pejabat mereka ya sekolahnya the heb semua. Nggak paham juga tuh bila mereka tahu ada peristiwa keracunan. Bagaimana pikiran dan perasaan mereka? Masa sih tidak merasa bersalah sama sekali? Itu dilema loh dengan maraknya kasus keracunan. Ditompong kok mare mendem, ora dipangan bocah luwe. Karena sudah ada jatah makan bergizi gratis. Nah, si anak sendiri andai ameh dikasih uang saku sebagai pengganti makan, orang tuanya nggak mampu. Gimana coba? Negara harus bisa ngasih garansi, memastikan bila makanan yang disiapkan itu aman, tidak akan merugikan siswa. Nek nerapin standar begitu aja nggak bisa, mbak Uwes dibubar kayak program ini, dievaluasi, dan harus ada yang menjamin. Bagaimana kalau dengan anak-anak yang keracunan? Siapa yang bertanggung jawab? Sopo sing dijoli? Hah? Kalau terjadi apa-apa, berani mereka bertanggung jawab? Apakah penyelenggara MBG sendiri? Apakah pemerintah? Burung enak sih ngomong ini. Loh, kepala BGN lebih suka punya ide tinimbang memperbaiki dan meningkatkan pengawasan. Malah menyediakan asuransi bagi siswa yang keracunan. Ini logika Pak Dadan ini piye to ini? Bukan dibenahi supaya berjalan baik. Gawe odo-odo negara keluaran biaya tambahan lagi. Lah kok sing bertanggung jawab asuransi. Anda terasa berat dan dirasa tidak bisa, ya mundur aja Pak. Tugas Pak Dadan itu nyepaki MBG yang aman buat anak-anak, bukannya nyediain jaminan asuransi keracunan. Konyol banget Pak. Lho nyat ngupas gawean pemerintah ini babakan apa wae ya. Saya ora bener, blangsa-blangsa. Keamanan makanan itu jelas jadi standar yang utama. Lah kok malah golek-golek tambahan buat nyarikan duit asuransi. Ibarat kita punya anak baru bisa jalan, dia sering jatuh, mosok kita fokus buat nabung. Nanti harus dilarikan ke rumah sakit, kita ada biayanya. Lu piye? Kenapa nggak malah dia memastikan biar dia nggak jatuh? Ini piye? Ada alatnya, ada pengawasan dan sebagainya. Lu sering digandeng, kerikil-kerikil tempat dia sering jalan disingkirkan, dibersihkan. Jangan sampai kepleset, lantai dipel dan sebagainya. Atau memang karena keseimbangan masih belum bahaya bisa. Seperti memang makan bersih gratis itu memang baru coba-coba. Ya diajarilah menjaga keseimbangan. Dan dalam konteks melibatkan BPOM ini, tiap satuan dapur cukup satu orang dari BPOM rutin mengawasi. Dan itu pun ya bisa saja terjadi keteledoran. Kan kebutuhannya nggak besar. Dengan jumlah 1.400, itu pun nggak harus seluruh proses produksi dipantau. Misalnya waktu bahan baku makanan tiba dicek semua dulu, proses pemberlakuan sayur dan lauk. Sebelum diolah itu dicek. Itu juga sudah ada standarnya kan. Lah cara para pekerja jaga kebersihan itu harus dilatih bola-bali itu. Tidak boleh teledor. Masa juga gula leru ya. Ambil uyah, ambil garam, lalu garam Inggris kan repot. Saat semua sudah matang, dipastikan aman buat dikonsumsi. Kan ngono. Tiap pekerja mlebu metu ruang dapur atau malah setiap mau pegang bahan makanan wajib cuci tangan biar steril.
higienis dan sebagainya. Ini menjadi SOP bagi penyiapan MBG. Intinya kabeh ya wis do paham sebenarnya. Biar gak membahayakan itu mesti ngapain harus paham, apalagi meracuni anak-anak. Pasti ya nggak ada di kepala mereka. Nggak ada yang mikir ke sana. Kenapa kalau sudah paham masih saja terjadi keracunan dan sifatnya massal. Kalau hanya 1-2 mungkin karena kondisi anak. Loh, sampai di beberapa kejadian statusnya ditetapkan sebagai kejadian luar biasa loh. Karena banyak, itu semua memang anomali, aneh. Beneran nggak masuk akal. Nah, penjelasan BPOM belum dilibatkan, disampaikan sendiri loh sama kepala BPOM. Waktu ada rapat dengar pendapat sama DPR itu. Mengapa mesti harus diomongkan di rapat dengan wakil rakyat? Gak bisa antar mereka ngerembug dewe itu, antar instansi yang punya wewenang dalam soal makan membadok, makan memakan ini, madiang ini. Ini aneh banget, sumpah. Kenapa sih BGN nggak ngajak melibatkan BPOM untuk sama-sama menghasilkan makan bergizi gratis yang tidak membahayakan anak? Kan ya perlu pengawasan, penelitian, check and recheck demi kebaikan bersama gitu loh. Rasa ngenteni udah tak ketemu DPR rapat dengar pendapat. Oh isone apa itu? Lah masih butuh berapa lama lagi gitu supaya MOU antara BGN sama BPOM itu ditandatangani. Udah tak ngenteni ketok palu dari DPR. Masa perkara yang sepele, yang sederhana mau bikin ruwet jelimet kayak ijazah palsu. Ini jelas-jelas keselamatan siswa loh. Itu sesuatu yang boleh disepelekan. Bagaimanapun saat negara menyediakan makan buat rakyatnya, ya jangan sampai meracuni. MBG itu kepanjangan makan bergizi gratis, bukan makan beracun gratis. Seiring bertambahnya waktu, semua yang ada dan terjadi di pemerintahan kita bukannya tambah baik, melainkan serunyam. Ini. Bahkan dalam konteks yang positif, kabar yang membahagiakan saja, rakyat gak turut ikut merasakan. Keberhasilan pemerintah, contoh nih, karena akhir ini hampir semua pejabat, apalagi Prabowo nyebut swasembada beras, diklaim sebagai prestasi. Wapres juga ikut-ikutan numpang isu ini. Seolah-olah dia juga punya kontribusi alas melimpahnya panen padi tadi, dia termasuk ikut punya andil. Lah Pak Amran sebagai mentan dipuja-puji dan beliau wajar. Beliau wajar sebagai Menteri Pertanian dipuja-puji. Ya seharusnya begitu karena kesuksesan dari Menteri Pertanian. Tapi dalam konteks swasembada beras, ada yang tahu atau pernah baca? Kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Apa ada liputan khusus? Seorang petani tiba-tiba kekayaannya melonjak tajam dari hasil lahan yang dia miliki. Hasil menjual berasnya, hasil pertanian yang nggak ada tuh. Bengawan Blas belum pernah dengar. Ada seorang petani yang jadi viral seiring keberhasilan swasembada pangan. Dalam bentuk apapun lah, ada beras, jagung, kedelai, dan apapun yang menyangkut kabar yang mengembirakan. Lah nek kayak MBG dengan 17 kasus keracunan, apa kabar sing membanggakan? Sejak awal di launching dengan jumlah penerima sasaran makin banyak, anggarannya ya tentu semakin bertambah. Oh itu gratis kok. Anggarannya kan disedot diberikan. Ada yang kelihatan happy dengan program ini. Mereka merasa sangat bersyukur atau berterima kasih dengan Pak Prabowo. Enggak ada. Biasa-biasa aja lah. Karena wis terlalu kerap sering menerima hal seperti itu. Nggak aneh itu loh, nggak istimewa untuk makan bergizi gratis bagi anak-anak itu. Contoh nih, misalnya ada video testimoni warga miskin misalnya. Beneran terenyuh, grantes, sampai berbes mili, anaknya dapat makan gratis setiap hari. Atau cerita anak menuturkan dengan rutin menerima MBG, dia bisa bantu orang tuanya buat bayar sekolah, bantu beli sepatu, atau perlengkapan sekolah. Nggak ada tuh. Itu yang merasakan tiap hari, gimana perut kenyang tanpa keluar duit. Mestinya yang kerja di dapur MBG kudu lebih bersyukur lagi. Sebab mereka semua kan yang nerima gaji. Bayaran bisa bekerja. Tapi mana pernah kita baca? Atau dapat video pendek ada pekerja di dapur SPPG meluapkan rasa terima kasihnya ke pemerintah. Masa sih dari ratusan pegawai bagian dapur nggak ada ekonominya tambah baik? Setelah kerja di sana loh.
Bisa juga pemilik kol brundul yang untuk usung-usung atau mobil box disewa untuk ngedrop makanan ke sekolahan. Kan lumayan. Yang viral malah soal pemilik dapur dibayar sama yayasan hampir 1 miliar. Lo kadang-kadang pegawai ya bingung. Ini program yang nerima sudah jutaan siswa. Kok ya belas gak ada yang merasa keberuntungan. Nah jadi warga negara Indonesia itu gak ada yang ngomong istimewa tentang program makan bergizi gratis. Artinya ya perlu dievaluasi. Itu ya Pak Prabowo, ini masukan untuk introspeksi. Jangan salah paham, salah begawan, salah ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.